Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe SH Channel TV. Wa qalu, dan mereka, qulubuna, hati kami, gulfun, tertutup. Bal, akan tetapi, la'anahumu, melaknat mereka Allahu Allah, bikufrihim, dengan keingkaran mereka. Faqalilan, maka sedikit, ma yu'minuna, mereka beriman, mereka yang beriman. Walamma, dan ketika, ja'ahum, datang kepada mereka, kitabun, kitab, min, dari indillahi, sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan, lima, terhadap apa, ma'ahum, bersama mereka. Wa kanu, dan adalah mereka, min qablu, dari sebelum itu, yastabtihuna, mereka meminta kemenangan, ala, atas, alladina, orang-orang, kafaru, mereka kafir. Falamma, maka tatkala, ja'ahum, datang kepada mereka, ma'arafu, mereka ketahui, kafaru, mereka kafir, bihi, dengannya, fala'natu, maka laknat Allahi Allah, ala, atas, al-kafirina, orang-orang kafir. Di ayat-ayat sebelumnya masih membicarakan tentang orang-orang dari kalangan Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menurunkan kitab, yakni kitab Taurat, kepada Nabi Musa alaihi salam, dan setelah itu diiringi rasul-rasul. Ya, setelah Nabi Musa juga ada rasul-rasul. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah datangkan Musa al-kitab, yakni kitab, wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami susuli dan kami iringi dari sesudahnya dengan rasul-rasul, yakni sesudah Nabi Musa ada juga rasul-rasul seperti Nabi Isa. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami datangkan Isa bin Maryam membawa bukti-bukti. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat ia dengan Ruh Kudus, yakni malaikat Jibril. Ruh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ruh itu Jibril, Kudus itu berkat atau suci. Jadi malaikat Jibril diperkuat dengan malaikat Jibril. Ya, itu keterangan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu mengutus Nabi Musa dengan membawa kitab Taurat. Setelah Nabi Musa ada juga nabi-nabi yang lain, ada juga rasul-rasul yang lain. Didatangkan Isa bin Maryam membawa bukti-bukti, kemudian diperkuat dengan Roh Kudus. Ya, Nabi Isa itu dapat menghidupkan orang mati. Ya, mukjizat Nabi Isa itu dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit buta. Ya, dapat menyembuhkan orang yang penyakit sopak belang, itu Nabi Isa alaihi salam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan, berfirman kepada mereka, yakni orang-orang kalangan Bani Israel, mereka yang tidak percaya. Ya. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setelah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa dengan apa yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, maka segolongan kalian dustakan dan segolongan kalian bunuh. Ya. Itu. Jadi ada nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka, ya.
Jadi kalau datang seorang rasul, seorang nabi yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, dengan keinginan mereka, maka mereka bunuh nabi tersebut dan mereka dustakan. Nah, di ayat 88 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, ya, hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah melaknat mereka, mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali dari mereka itu orang-orang yang beriman, yang percaya, ya. Hati mereka gulfun, tertutup. Merasa mereka sudah banyak ilmu, merasa mereka sudah banyak pengetahuan, tidak menerima. Makanya mereka mengatakan hati kami sudah tertutup, tidak mau menerima kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah ada bukti-bukti yang nyata. Didatangkan Nabi Musa, didatangkan Nabi Yahya, didatangkan Nabi Zakaria, didatangkan Isa, dan diperkuat dengan Ruh Kudus, yakni malaikat Jibril, ya. Maka apa jawaban mereka? Mereka merasa tertutup hati mereka, tidak dapat menerima kebenaran tersebut. Mereka merasa diri mereka sudah banyak ilmu. Karena itu apabila datang seorang nabi, seorang rasul yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka bunuh, maka mereka dustakan nabi dan rasul tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka karena keingkaran mereka. Lalu sedikit sekali mereka orang-orang yang beriman. Di ayat yang 89, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada kalian kitab dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang bersama kalian, wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan kalian dari sebelum itu meminta, mengharapkan kemenangan atas orang-orang kafir, ya. Jadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kitab, yakni Al-Qur'an, yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di mereka, yakni mereka mempunyai kitab, yakni kitab Taurat, ya. Dan mereka juga sebelum didatangkan Rasul, sebelum didatangkan Nabi, mereka selalu mengharapkan kemenangan atas orang-orang kafir. Mereka meminta berkah, meminta didatangkan, diutusnya seorang Rasul akhir zaman, ya. Meminta berkah agar mereka menang melawan orang-orang kafir, ya. Tetapi setelah mereka ketahui didatangkannya Rasul, yakni didatangkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut. Padahal mereka tahu memang benar bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Falamma ja'u ma'arafu kafaru bih, maka tatkala datang kepada kalian apa yang kalian ketahui, ya, maka mereka ini masih mengingkari. Jadi walaupun mereka tahu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi, tetap mereka masih mengingkari, ya. Padahal mereka itu tahu ciri-cirinya. Padahal dahulu mereka sebelum diutusnya Nabi, sebelum didatangkannya Rasul, itu mereka mengharap keberkahan, mengharap diutusnya seorang Nabi akhir zaman, meminta kemenangan atas orang-orang kafir, ya. Tetapi setelah didatangkannya Rasul dari bangsa Arab, ya, dari bangsa Arab, rupanya mereka tidak menerima. Karena
Rasul itu, Nabi itu dari bangsa Arab. Ya, mereka tidak terima. Karena apa? Iri hati dalam hati mereka. Kenapa tidak dari kalangan mereka yang diutus? Kenapa harus bangsa Arab yang diutus? Ya, kenapa bukan dari kalangan Bani Israel? Maka penyakit hati mereka ini iri karena yang diutus itu bukan dari kalangan mereka. Makanya mereka walaupun mengetahui tentang kebenarannya, tentang sifat-sifat Nabi, tentang ciri-ciri Nabi, ya, bahkan mereka tahu jelas tentang Rasul, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap tidak percaya. Makanya ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, kenapa kalian tidak Islam? Bertakwalah kalian. Kenapa kalian tidak Islam? Masuklah Islam kalian. Dahulu kalian selalu mengharapkan kemenangan. Dengan diutusnya seorang nabi akhir zaman, tetapi setelah diutusnya Rasul, setelah diutusnya nabi akhir zaman, kenapa kalian mengingkari? Ya, mengingkari. Dahulu kalian bercerita tentang sifat-sifatnya kepada kami. Karena waktu itu Mu'adz bin Jabal belum Islam. Dia termasuk orang-orang musyrik pada waktu itu. Bishr juga, ya. Makanya mereka tahu mendengar orang-orang Yahudi mereka sudah mempunyai agama. Tetapi Mu'adz bin Jabal, kemudian Bishr dan yang lainnya, mereka belum beragama. Mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendengar dari orang-orang Yahudi itu tentang akan diutusnya nabi akhir zaman, ya, dan mereka juga memohon pertolongan keberkahan si utusnya nabi akhir zaman tersebut. Makanya ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini